28.000. Kalau mereka dibagi 100.000, itu sudah senang banget, saudara. Dari 100.000 potong 28.000 kan masih ada 78.000, 72.000, saudara. Mereka mau pulang kan, itu. Ya ampun. Besoknya orang SMS kepada saya. Hebat Pak Pendeta ya, bagi-bagi uang untuk kampanye. Saya balas, saya kasih uang itu bukan kepada mereka yang punya hak pilih. Kan mau minggu depan, saudara. Kalau saya kasih uang kepada orang yang punya suara untuk memilih, itu memang saya sengaja. Ini enggak hamba-hamba Tuhan yang datang dari pedesaan, lalu dibagi sedikit-sedikit, saudara. Dan tidak ada motivasi bagi saya untuk hal itu. Tidak ada, saudara. Saya suka dengan ayat ini. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi mereka yang tulus. Kalau kita kerjakan satu pelayanan dengan hati yang tulus, saudara, kita berada pada jalan Tuhan. Amin. Nggak ada yang bisa menghalangi kita, saudara, kalau kita berada dalam jalan Tuhan. Usaha saudara tidak ada yang bisa halangi. Karir saudara, pekerjaan saudara, sumber nafkah saudara, tidak ada yang bisa menghalangi. Pintu yang tertutup akan didobrak oleh Tuhan. Kitab Wahyu pasal 3. Kalau aku yang membuka, tidak ada yang bisa menutup. Amin. Tapi jikalau aku yang menutup, tidak ada yang bisa membuka. Itu firman Tuhan. Kita lanjut. Ayat 4. Pasal yang ke-23 itu, Mazmur 23. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan pada lembah bayang-bayang maut. Dalam kitab Ayub pasal 30 ayat 23. Ayub pasal 30 ayat 23 tertulis begini. Ya, aku tahu engkau membawa aku kepada maut, ke tempat segala yang hidup dihimpunkan. Cerita mengenai pribadi Ayub itu dikenal dan sangat terkenal dalam gereja. Ayub, dia tidak ada kesalahan, saudara. Dia tidak pernah berdosa di hadapan Tuhan. Alkitab menulis dalam pasal-pasal terakhir menjelang Allah memulihkan dia, sejak dari awal sampai ketika Allah pulihkan dia, tidak ada satupun perkataan berdosa keluar dari mulut Ayub. Dia tidak bersalah. Dia kehilangan segala-galanya sampai puncaknya kehilangan kesehatan tubuhnya. Dan diakui Tuhan yang membawa dia kepada maut. Tetapi bahasa yang lain dia munculkan, saudara. Ayat yang ke-23 itu, ke tempat segala yang hidup dihimpunkan. Mestinya ini bertolak belakang. Kalau bicara maut adalah kematian, saudara. Mestinya ketika mendengar maut itu identik dengan kematian. Tapi pernyataan dari Ayub adalah dia membawa aku kepada maut, ke tempat kehidupan. Ini sebuah pernyataan iman yang sangat memahami apa yang menjadi karya Allah. Semua pekerjaan Allah itu sempurna. Ayub bukan hanya berhalusinasi, saudara, berangan-angan atau menghayal lalu membuat pernyataan ini. Enggak. Ketika itu betul-betul dia berada pada bayang-bayang maut. Saudara, Alkitab ceritakan dia tidak gunakan lagi seutas benang karena borok yang
ada di sekujur tubuhnya. Sampai kemudian dia harus mencari beling dan menggaruk boroknya itu. Bagi Ayub, dia telah berada pada jurang maut. Sedikit lagi dia akan jatuh pada jurang maut. Itu sebabnya pernyataan Daud berkata, dia membawa aku kepada maut. Tetapi bertolak belakang, ada pernyataan yang paradoks di situ, kepada kehidupan. Daud tahu bahwa di balik kematian jasmani bagi orang percaya adalah kehidupan kekal. Haleluya, saudara. Kadang kan orang takut kalau bicara soal mati, saudara. Sebenarnya kalau kita bicara berkat, bicara tentang keberhasilan dan sebagainya, keselamatan, kematian jasmani juga merupakan hal yang wajar dalam Alkitab, karena Alkitab berkata bahwa memang demikian manusia telah ditentukan satu waktu akan mati. Bahasa ekstrim yang dimunculkan oleh Paulus, kematian adalah keuntungan bagiku. Nah, bagi Ayub, ketika dia menyatakan pernyataan ini, memberikan pernyataan ini, dia membawa, Tuhan membawa dia kepada maut. Tetapi kalimat kedua kepada kehidupan. Sama, Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Kalau Ayub, dia berada pada pinggir kematian karena penyakitnya. Daud berada pada di pinggir kematian karena diburu oleh Saul untuk dibunuh. Berbeda kasus, tetapi pernyataannya sama. Dan ini pernyataan iman, saudara. Kita harus tahu bahwa hidup kita tidak selamanya berada pada keadaan yang baik, saudara. Ada waktunya Allah tuntun kita di jalan yang sangat suka. Masalahnya, bagaimana sikap iman kita? Bagaimana kita bersikap? Apakah kita harus ngedumel? Apakah kita harus bersungut-sungut? Ingat, sungut-sungut adalah dosa yang mampu menggerakkan amarah Allah. Bangsa Israel keluar dari Mesir dengan kurang lebih 3 juta orang. Dari 3 juta orang ini, yang masuk ke tanah Kanaan hanya 2, saudara. Hanya Yosua dan Kaleb. Di kedua yang lahir di padang gurun. Kemana yang 3 juta? Dibinasakan oleh Allah karena bersungut-sungut. Saudara, jangan bersungut-sungut. Hadapi, saudara. Jangan bersungut-sungut. Kalau saudara tidak mau, ya aja, saya nggak mau. Nah. Jangan saudara terima satu penugasan misalnya, lalu sesudah itu saudara begitu, saya lagi Tuhan nggak suka, saudara. Tuhan nggak suka. Tuhan paling tidak suka orang yang bersungut-sungut. Allah tidak suka orang yang bersungut-sungut. Nah, kita lanjut lagi, saudara-saudara. Kalau kita lihat pada ayat ini, Ayub pasalnya yang ke-30 ayat 23 tadi. Lalu kita lihat pada ayat Mazmur 107 ayat 17 sampai 22. Mazmur 107 ayat 17 sampai 22. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka.
Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Jadi kalau kita lihat dari firman Allah, saudara, sakit itu bisa datang dari pertama karena kesalahan kita kepada Tuhan. Kita berdosa kepada Tuhan, lalu Tuhan ganjar kita dengan sakit. Misalnya Miriam, saudara kandung Musa. Allah berikan dia penyakit kusta karena dia melawan saudara kandungnya. Memang kadang-kadang begitu, saudara ya. Mentang-mentang saudara kandung, padahal dia tidak tahu Musa itu diurapi oleh Tuhan, dilantik oleh Tuhan. Lalu Miriam pandang enteng, kamu kan saudara saya. Itu, kamu kan adik saya. Kalau misalnya Miriam ungkit-ungkit, dia begini, kamu waktu dibuang di sungai Nil, lalu kemudian saya yang titip dari jauh, dong. Saya yang kemudian bawa kamu pergi ke, kamu jadi orang yang tinggal di istana Mesir, itu gara-gara saya tahu. Saya yang ketemu dengan putri Firaun lalu tawarkan dia memelihara kamu. Itu Musa tidak tahu kalau Miriam tidak sadar kalau Musa itu memang dikhususkan oleh Tuhan, sudah dilantik oleh Tuhan dan diurapi Tuhan. Lalu Miriam, ya katakan, ya kalau lihat dari sisi etika, Miriam itu kan cici, saudara, kakak kandung dari Musa. Dalam kekeluargaan dia merasa punya hak untuk tegur Musa, untuk ya apa saja, saudara, kakak. Tapi dia tidak sadar kalau Musa ini sudah diurapi Tuhan. Ketika dia coba lawan Musa, apa yang dikatakan oleh Alkitab? Allah turunkan kusta kepada Miriam. Nah, di zaman itu sakit kusta itu adalah sakit yang disebut identik dengan keberdosaan seseorang. Lalu kemudian Miriam dipenuhi dengan sakit kusta. Jadi ada orang sakit karena berdosa kepada Tuhan. Ada orang yang sakit karena kesalahan diri sendiri. Udah tahu darah lagi tinggi, makan sate kambing. Teman, istri, suami, anak berkata, jangan makan sate kambing, darah lagi tinggi. Enggak, darah Yesus lebih tinggi. Tepar, saudara. Saya ke Manado, kan saya dari Jawa Timur ke Manado ke Bengkulu minggu ini, saudara. Mereka tanya, mau makan apa? Tahu saya datang, teman-teman jemput saya. Itu udah biasa, saudara. Kadang-kadang gak tahu-tahu 5-6 mobil jemput, padahal yang datang 1 orang. Jadi saya di mobil ini, koper saya di mobil ini. Lalu ditanya, mau makan apa? Saya bilang, pokoknya ikan. Saya nggak mau, saudara. Di Manado itu ada sate babi yang namanya rageng. Dulu mah kecil-kecil, gini, saudara. Lalu panjang gini. Sekarang dagingnya segede gini. Dan kalau mau beli, nanti ditanya sama yang penjualnya, yang 1 meter atau yang 1,5 meter. Jadi sate dagingnya sudah segede gini, panjangnya 1 meter, saudara. Waktu saya ditawar begini, saya bilang, ini berapa meter? 1 om. Oh, tambah 1 lagi, jadi 2 meter kayak peti. Lalu mereka bilang, jangan gitu om. Ketika mereka tanya, mau makan apa? Pokoknya ikan. Lalu mereka bawa saya makan ikan, kan aman, saudara. Ada orang sakit karena kesalahan sendiri. Tapi juga ada orang sakit karena pekerjaan setan, seperti Paulus. Makanya kurang awas dan lain sebagainya, dia berkata, duri yang
ditanamkan oleh si iblis. Jadi kita bisa, saudara. Itu sumber sakit itu dari tiga ini. Pertama dari Tuhan, seizin Tuhan kita nggak berdosa, Tuhan izinkan. Kedua, diri sendiri kita sakit. Ketiga, setan bisa buat kita sakit, saudara. Tapi sebenarnya iman kita mengalahkan segala-galanya. Nah, ada orang yang sakit, kata ayat ini, menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Muak terhadap segala makanan. Orang kalau sudah sakit tidak suka makan, saudara. Mau ditawarin apa aja tidak bisa, saudara. Kalau sudah tidak bisa makan, begitu. Kalau sudah tidak bisa makan, nggak mau ditawarin apa saja. Awalnya tadinya saudara doyan betul dengan sakit, dengan makanan ini, makan ini. Tapi ketika saudara sakit, udah nggak suka, selera makan hilang sama sekali. Dan ini dikatakan oleh Alkitab. Ayat yang ke-19, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikan firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Haleluya, saudara. Haleluya. Berseru-serulah mereka. Jadi kalau saudara, ada waktunya kita harus teriak, minta tolong kepada Tuhan. Kalau berdoa jangan menuai, saudara ya. Ada lagu kita yang lama, mestinya ku menang bersama Yesus Tuhan. Tapi dijawain, saudara. Ku menang. Apa bahasa Jawa menang? Apa? Iya. Ada orang yang berdoa, singer juga, saudara. Orang lagi berdoa dia diam aja. Tapi hebat, saudara, dia bisa tidur dengan berdiri. Binatang yang bisa tidur berdiri hanya kuda saja. Benar, coba pernah lihat. Pernah nggak saudara lihat kuda tidur? Nggak pernah. Kalau sapi tidur ada, saudara. Sapi. Belum pernah saya lihat kuda itu tidur, saudara, berbaring. Enggak. Kuda itu hebat. Dia gini. Sekali-sekali gini. Iya, saudara, loh. Saya orang kampung kok. Tahu persis kuda, saudara. Mama saya dulu pernah hadiahkan saya kuda putih kecil, saudara. Saya senang sekali naik kuda. Dan kuda kalau tidur begini. Gitu. Kalau sapi, dia masih bisa baring. Kalau doa, saudara, bersuara kepada Tuhan. Waktu Yesus menyembuhkan Bartolomeus yang sakit di ujung kota Yeriko, Yesus adalah pribadi omniscience. Dia adalah Allah yang maha tahu. Dia tahu dia berhadapan dengan siapa, si orang buta. Masih juga Yesus tanya, apa yang mau aku berbuat padamu? Yesus mau mendengar suara dari orang buta ini. Mohon kiranya hamba dapat melihat. Itu pernyataan suara. Jadi kalau berdoa, berseru kepada Tuhan. Bersuara kepada Tuhan. Jangan diam saja. Kita kadang-kadang dengar kalau orang-orang dari orang Muslim, saudara, dari masjid mereka ada speaker yang berteriak. Buat saya, itu hal yang baik, saudara. Ya kita sudah dalam gereja tidur malam. Nah, kalau saudara tidur di kursi enak begini, saya hanya minta saudara jangan ngorok supaya tidak mengganggu teman yang tidur. Jadi kalau kita berdoa, bersuara kepada Tuhan, berteriak, mereka berseru-seru, maka berseru-serulah mereka kepada
yang luar biasa. Coba perhatikan. Ayat 19. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesenangan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kejahatan mereka, disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Luar biasa. Ketika Allah menyuruh firman untuk menyembuhkan saudara dan saya yang sakit, firman Allah tidak pernah gagal, saudara. Sesudah itu, ayat 20, 21. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Satu waktu saya diundang di gereja, bukan GPDI. Lalu saya lihat amplop mereka, saudara. Amplop ini saya bilang, ini kalau begini bisa masalah di gereja kami. Di amplop ditulis begini, saudara. Di amplopnya, persembahan persepuluhan, korban persembahan syukur. Lalu ada titik 2. 1, naik pangkat. 2, kelahiran anak. 3, ini banyak, saudara. Kita kalau di GPDI bikin begitu, waduh, jadi sensasi, saudara. Tapi di gereja lain bisa. Gitu. Coba saudara perhatikan, mereka bersyukur dan membawa korban syukur. Ini Alkitab, saudara. Tapi saya yakin tidak ada begini, Om, ini saya bawa korban syukur, Om, karena saya tumbuh gigi. Saya yakin tidak, saudara. Mana anak-anak kecil bawa korban syukur dan tumbuh gigi? Nah, dia belum bisa ngomong. Atau mana ada oma-oma yang sudah usia lalu kemudian tumbuh gigi? Enggak. Paling tidak saya bawa korban syukur karena saya baru disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya, saudara. Haleluya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, saya syukuri, saudara. Ya, pilek-pilek ada. Capek ada, saudara. Kadang mata jadi merah. Tetapi kan pelayanan. Saya harus turun ke daerah untuk penuhi undangan orang. Pelayanan. Di daerah, di pedesaan, di pedalaman. Capek? Iya, saudara. Siapa bilang capek? Nggak capek. Naik mobil 7-8 jam, saudara. Ayo. Naik pesawat aja capek kok, saudara. Apalagi mobil. Pesawat kan cuma tenang-tenang, sekali-sekali goyang. Kalau mobil kan dia, apa ya namanya, masuk lubang lah, apalagi kalau jalan rusak. Tapi kan Tuhan itu baik, saudara. Tuhan itu baik. Lanjut kita lihat. Kembali kepada Mazmur pasalnya yang ke-23. Aku tidak takut bahaya. Ayat 4. Mazmur 23 ayat 4. Bagian B, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Dalam Roma pasal 8 ayat 15, Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma dan memberikan pernyataan ini. Ayat pasal 8 ayat 15. Tulisan Paulus tertulis begini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, Bapa. Ketika kita percaya, ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, roh perbudakan membuat kita takut itu hilang dari kita. Kenapa, saudara? Karena Roh Kudus adalah representatif kehadiran Allah dalam hidup kita yang menyertai kita. Amin. Pernyataan Daud berkata begini, kemana aku harus melarikan diri, menyembunyikan
ada di dalam dunia orang mati, engkau ada di sana. Kalau aku ada berada di ujung laut sekalipun, engkau ada di sana. Penyertaan Tuhan sempurna bagi saudara saya. Puji Tuhan. Itu sebabnya saudara, kita lihat dalam Alkitab ini, kepada kita oleh Roh Kudus tidak diberikan roh perbudakan yang membuat kita takut, tetapi roh yang menyatakan kita ini adalah anak-anak Allah. Kita lanjut. Pernyataan Tuhan kepada Abraham, Kejadian pasal 15 ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisai, upamu akan sangat besar. Perjanjian Allah kepada Abraham. Pasal 26 ayat 24 sampai 26. Dari situ ia pergi ke Beersheba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ, dan seterusnya. Kepada Ishak pun Allah berkata, jangan takut, aku menyertai engkau seperti Allah menyertai Abraham. Saudara baca dalam pasal 28, pada waktu Yakub anak dari Ishak melarikan diri ke padang Haran, ke rumah pamannya Laban. Dia tertidur di ujung kota Luz, di luar kota Luz, di tempat pembuangan sampah bangunan. Dia menjadikan batu di situ dibantah. Dia bermimpi jumpa dengan Tuhan, perkataan Tuhan. Kalau saudara baca Sarah dari Yakub, itu luar biasa. Kita lihat pasal 28. Kitab Kejadian. Ayat 20. Lalu benarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Kemudian, dan batu yang kudirikan sebagai tubuh ini akan menjadi rumah Allah dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Siapa yang ajarkan ini kepada Yakub? Saudara. Tetapi dia mencontohi orang tuanya. Saudara baca firman Allah. Makanya saudara, saya diundang di mana saya lupa karena terlalu banyak undangan. Kemudian saya pergi ke daerah, mereka minta begitu. Oh, tolong ajarkan kepada jemaat dan kepada hamba Tuhan mengenai perpuluhan. Kalau saya materi ini, karena ada argumentasi begini. Perpuluhan itu kan di zaman Torah. Saudara, 500 tahun sebelum Torah ada Abraham. Jadi Abraham dulu baru Torah. Nah, 500 tahun sebelum Torah, di dalam Torah itu ada peraturan ini juga. Abraham sudah lakukan. Kejadian 14. Sepulangnya Abraham mengalahkan Raja Kedorlaomer dan membebaskan orang-orang Sodom Gomora yang disandera oleh Raja Kedorlaomer. Dia pulang lalu membawa perpuluhan kepada Melkisedek. Saudara baca, siapa yang ajarkan Abraham? Itu tindakan iman. Itu sebabnya Abraham adalah tokoh iman. Dia adalah bapak iman orang percaya.
percaya. Dan dalam surat Korintus menulis, saudara dan saya hidup dari warisan iman Abraham. Makanya Allah berkata kepada Abraham, jangan takut, aku menyertai engkau. Allah berkata kepada Ishak, jangan takut, aku menyertai engkau. Allah juga berkata kepada Yakub, aku menyertai engkau. Saudara baca firman Allah. Yakub berdiam puluhan tahun di padang Haran. Allah berkati dia, mertuanya menipu dia sampai 10 kali. Tapi penyertaan Allah sempurna, saudara. Haleluya. Saudara kalau ditipu orang, nggak usah khawatir, saudara. Doa aja, Tuhan tolong berkati dia, saudara. Nanti Tuhan yang atur dia. Sekarang Yakub sudah berhasil. Dia akan pulang ke tanah Kanaan. Tapi ada bayang-bayang ketakutan. Dan bayang-bayang ketakutan yang dahsyat itu berkecamuk dalam perasaannya Yakub. Bayang-bayang ketakutan itu adalah abangnya yang sudah fatwa mati untuk yang pokoknya Yakub adik itu mati kalau ketemu. Yakub bawa rombongannya, saudara, hamba-hambanya dengan ternaknya yang banyak. Setibanya di pinggir sungai Yabok, dengan bawa mereka menyeberang sungai Yabok. Lalu Yakub kembali lagi ke seberang. Mereka semua sudah di sana. Yakub kembali. Lalu dia berdoa kepada Tuhan. Alkitab tulis, dia bergumul dengan Tuhan. Dia pegang pahanya malaikat ini, saudara. Malaikat begitu, dia lepaskan cepat, lepaskan. Dia tangkap Tuhan. Dia berkata, jangan. Dia bertanya begini, namamu siapa? Tuhan tak mau kasih tahu namanya, saudara. Tapi Tuhan, karena yang tidak mau lepaskan, Tuhan pukul pahanya sampai sampai Yakub itu jalannya pincang. Gitu. Tapi sebelum Tuhan tinggalkan Yakub, Tuhan katakan, namamu bukan Yakub lagi, tapi Israel. Artinya kau menang. Ketika fajar menyingsing, Yakub berjalan menyeberang sungai Yabok, lalu dia bertemu dengan seluruh rombongannya, keluarganya, bawahannya, hamba-hambanya. Mereka berjalan. Dari itu mereka lihat ada rombongan besar. Wah, ini abangnya Esau yang sudah memutuskan fatwa mati untuk Yakub. Setelah bertemu, apa yang terjadi, saudara? Mereka berpelukan, bertangis-tangisan. Ayat Alkitab menulis. Allah bawa kita berdamai dengan musuh-musuh kita. Yakub memang sudah siapkan ampau buat Esau. Sekian banyak ekor binatang. Dia bilang, bang, ini bang aku serahkan kepadamu. Abang katakan, jangan, aku punya banyak. Yakub balas. Siapa yang tahu balasannya Yakub? Ayo, ini klasik sekali, saudara. Kalau abangnya berkata begini, jangan deh, gak usah, aku punya banyak. Lalu Yakub balas dengan bahasa klasik. Siapa yang tahu? Aku punya apa? Segala. Beda, saudara. Beda. Saya lupa ayatnya. Tuhan pertemukan dengan musuh dan Tuhan buat kita berdamai. Itu gak mudah, saudara, bagi aku. Ada bayang-bayang mau. Wow, Esau abangnya sudah fatwa mati. Harus mati. Tapi karya Allah sempurna. Amin. Allah tidak pernah gagal. Kalau kita baca Alkitab, jadi Allah menyertai Ishak, Allah menyertai Yakub. Yosua pasal 8 ayat 1. Kepada Yosua pun Allah berkata begini, ketika dia akan berhadapan
dengan orang-orang Ai. Kemudian berfirman Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah keluar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah. Majulah ke Ai. Ketahui, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kau jarah. Suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu dan seterusnya. Kenapa saudara? Coba saudara perhatikan dalam cerita ini. Waktu Israel berhadapan dengan akan merobohkan berebut kota Ai, terlalu gampang dengan caranya Allah. 6 hari mereka keliling, setiap hari 1 kali. Hari ke-7, 7 kali. Tapi dengan cara dia tidak boleh berbicara. Hari ke-7, pada ke-7 kali mereka mengelilingi kota Yeriko, di depan mata mereka tembok Yeriko roboh. Mereka masuk, mereka bunuh semua dari raja sampai binatang. Hanya Rahab dan keluarganya yang diselamatkan oleh Tuhan. Siapa Rahab? Perempuan yang tidak baik. Kenapa Tuhan selamatkan mereka? Rahab menampung utusan mata-mata yang disuruh oleh Yosua. Kalau dipikir saudara, ya ampun segitu aja kok. Saudara tahu, makanya Alkitab katakan, jadi baikmu dalam pekerjaan Tuhan tidak sia-sia. Rahab perempuan tidak bagus, tapi membuka rumah untuk para pengintai orang Israel. Kenapa saudara? Masuknya para pengintai orang Israel ke kota Yeriko adalah proyek Tuhan, adalah pekerjaan Tuhan. Orang yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan gak akan ditinggalkan oleh Tuhan, saudara. Nah, saya belum pernah lihat orang yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan lalu Allah biarkan, gak pernah, saudara. Sekecil apapun juga keterlibatan saudara dalam pekerjaan Tuhan, Allah tidak berdiam diri, Allah bertindak, saudara, untuk menolong saudara. Amin. Siapa Rahab? Wanita yang tidak baik, tapi kerelaan hatinya membuka rumah, menyembunyikan utusan para pengintai Israel. Resikonya nyawa, saudara. Ketika para pengintai ini selesai mengintai Yeriko, mereka pulang, ada perjanjian. Kalau kamu masuk menyerang kota Ai, tolong selamatkan keluarga saya. Lalu Rahab dia himpun keluarganya. Waduh, dia taruh di rumah. Dia julurkan, saudara, benang merah, kain kirbisi sebagai tanda. Inilah keluarga yang harus diselamatkan. Ketika tembok Yeriko roboh di depan mata orang Israel, mereka menyerbu masuk, mengalahkan raja, membunuh raja sampai semua binatang. Allah selamatkan Rahab. Saya ada satu keluarga yang mencuri, saudara. Ahan, orang Belitung. Bercanda, saudara. Ahan. Dia curi emas. Dia sembunyikan dalam tanah. Kemudian lanjut mereka harus berperang melawan mengalahkan orang lain. Orang lain kota kecil kalah karena ada kesalahan. Setelah cari bidangnya yang membuat kesalahan, Alkitab tulis keluarganya, satu keluarga dibunuh, dibakar, tidak salah. Sudah selesai, Allah berkata kepada Yosua, Yosua sekarang pimpin tentara masuk serang orang lain. Aku beserta dengan. Kalau Allah menyertai saudara kemanapun, saya suka dengan lagu lama, saudara. Di mana baik, di darat atau di laut. Waktu itu belum ada pesawat. Jadi lagu di mana baik, di darat dan di laut, atau di udara, belum ada, karena dulu darat dan laut, belum banyak pesawat. Tapi waktu itu filosofi lebih itu luar biasa. Di mana baik, di darat atau di laut, di walau senang atau di pinggir laut.
Ku tahu benar, ya Allah Bapakku, cintamu selalu lindung padaku. Bahasa tempoe loe loe. Kalau Tuhan beserta kita, saudara, tidak perlu khawatir. Haleluya. Haleluya. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi mereka yang tulus. Kita pergi bersama-sama. Sekalipun aku dalam lembah kelam,
Engkau sumber berkat kami, Engkau sumber mujizat kami, Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber pertolongan kami Tuhan, Engkau sumber dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengar menerangkan dalam hati kami, menjadi rema terpatri dalam hati kami untuk memberikan kekuatan, dan Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, Engkau yang memberkati, berkat yang baru, semangat yang baru, urapan yang baru menyertai hamba-Mu Tuhan di tengah-tengah pelayanan, baik sebagai kepala sidang, baik di tengah-tengah organisasi Tuhan. Hikmat yang baru Tuhan terus limpahkan, Tuhan terus nyatakan bagi hamba-Mu dan keluarga. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya semua kami diberkati oleh Tuhan. Kami pulang tidak sama kami datang, kami pulang membawa sukacita, kami pulang membawa kemenangan, kami pulang membawa lawatan, karena ibadah kami ibadah yang rapi, ibadah kami ibadah yang diberkati, ibadah kami ibadah yang dilawat oleh Tuhan, sehingga kedatangan kami tidak pernah sia-sia. Ibadah kami tidak pernah sia-sia Tuhan. Terima kasih, terpujilah karena
sentra kami ini bikin surat jalan di Majelis Daerah 10 Nusa Tenggara Timur menyampaikan salam kepada Pak Yon sebagai Majelis Daerah DKI Jaya. Tentang salam ini bagaimana saya tidak tahu, tapi dia titipkan salam lewat saya sampaikan kepada orang yang sampai di tempat ini karena saya kasih tahu bahwa nginap di Bluit, karena saya biasa pergi nginap sana. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasih, kami ada di sini tentu ada keperluan. Keperluan kami di tempat ini Tuhan percayakan kami pelayanan di desa atau bukan mengecil ya, tapi itu kenyataan yang kami alami. Kami sudah buka jemaat sudah sekian tahun, saya sudah melayani 38 tahun oleh tambahan apa ya, tempat pelayanan saya GPD Malam Saron. Terus buka satu lagi GPD Eklesia 125, saya kasih kepala sidang yang satu sementara melayani tahun 2015, 2016, 2017 sekarang kami buka satu lagi bermula dengan 6 jiwa yang berakhir sekarang dengan 46 jiwa. Sementara 3 tahun kami beribadah pakai orang punya rumah daun. Ya. Sekarang tahun ini perbaiki rumah itu jadi disuruh keluar untuk cari tempat lagi supaya kami bisa beribadah. Saudara-saudara, nah karena tempat yang sementara kami gumuli, Tuhan sudah kasih tanah, Tuhan sudah kasih batu, 4 red, kasih 1 red dan kayu untuk pintu-pintu besar dan untuk pintu jendela kami sudah lakukan. Tinggal satu hal yang kami kekurangan, yaitu kekurangan uang untuk bisnis dan bisnis. Sebab itu ada di sini minta berdoa dari Bapak kita Yon, keluarga seluruh jemaat dapat sedang dalam Tuhan supaya dapat kami kumpulkan terus kembali untuk membangun dapat selesai dengan baik, nama Tuhan dimuliakan. Puji Tuhan, menyaksikan kami waktu yang diberikan kepada Bapak. Haleluya. Puji Tuhan. Biasanya orang seperti itu, saudara, di sana daging yang paling terkenal juga orang-orang kuat, tapi dalam pelayanan tentu berbeda dengan kondisi di sana. Kita berikan persembahan kerja Tuhan. Saya undang vokal grup yang akan menyanyi. Mari mereka akan mempersembahkan pujian. Dan sementara itu persembahan akan dijalankan